Di antara kabut yang turun di lereng Gunung Singgalang, di antara denting Talempong dan suara ombak pantai Padang, Sumatera Barat menyimpan sejarah yang berbeda. Sejarah tentang daerah yang tidak pernah diam. Daerah yang melahirkan pemikir, ulama, pejuang, dan pemberontak. Daerah yang sejak dulu percaya bahwa harga diri harus diperjuangkan, bahkan ketika harus berhadapan dengan pusat kekuasaan. Bagi Indonesia, tanggal kemerdekaan adalah 17 Agustus 1945. Namun bagi sebagian masyarakat di Sumatera Barat, sejarah perjuangan tidak berhenti di sana. Ada bab lain yang jarang dibicarakan. Bab tentang ketegangan antara daerah dan pusat. Bab tentang rasa kecewa, tentang ketidakadilan, dan tentang sebuah deklarasi yang mengguncang Indonesia pada tahun 1958. Sebuah peristiwa bernama PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Untuk memahami mengapa gejolak itu muncul, kita harus kembali jauh sebelum tahun 1958. Sumatera Barat bukan wilayah yang asing dengan perlawanan. Dari Perang Padri, perjuangan melawan kolonial Belanda, hingga masa revolusi kemerdekaan, rakyat Minangkabau tumbuh dalam budaya yang keras terhadap ketidakadilan. Di tanah ini lahir tokoh-tokoh besar bangsa, Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, dan Safruddin Prawira Negara. Mereka bukan hanya pemimpin daerah, mereka adalah tokoh nasional. Ketika Indonesia merdeka pada 1945, masyarakat Sumatera Barat percaya bahwa republik ini akan dibangun dengan keadilan untuk seluruh daerah. Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kekecewaan. Memasuki tahun 1950-an, Indonesia masih muda. Pemerintah pusat di Jakarta berusaha menyatukan negara yang luas dan penuh perbedaan. Tetapi di luar Pulau Jawa, terutama di Sumatera, muncul perasaan bahwa pembangunan tidak berjalan adil. Daerah penghasil sumber daya merasa kekayaannya diambil ke pusat. Sementara jalan, pendidikan, dan ekonomi daerah tertinggal. Para perwira militer di Sumatera juga mulai kecewa. Mereka merasa suara daerah tidak didengar. Ketegangan semakin besar ketika pemerintah pusat dianggap terlalu sentralistis. Di Sumatera Barat, muncul kelompok-kelompok dewan militer daerah. Salah satunya adalah Dewan Banteng yang dipimpin Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Mereka menuntut perubahan. Mereka ingin otonomi daerah yang lebih luas. Mereka ingin pembagian pembangunan yang lebih adil. Namun Jakarta menganggap gerakan itu sebagai ancaman terhadap persatuan negara. Dan dari situlah, konflik mulai membesar. Tanggal 15 Februari 1958, di Padang, sebuah deklarasi diumumkan. Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Safruddin Prawira Negara ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Bagi pendukungnya, PRRI bukan sekadar pemberontakan. Mereka menganggapnya sebagai gerakan koreksi terhadap pemerintah pusat. Mereka merasa Indonesia telah menjauh dari cita-cita awal republik. Namun bagi pemerintah pusat, tindakan itu adalah ancaman serius terhadap negara kesatuan Republik Indonesia.
Jakarta bergerak cepat. Operasi militer disiapkan. Pasukan dikirim ke Sumatera Barat. Dan konflik bersenjata pun tak terhindarkan. Tahun 1958 menjadi tahun yang gelap bagi Sumatera Barat. Pesawat militer mulai membombardir wilayah-wilayah strategis. Kota Padang dan Bukit Tinggi berubah menjadi daerah konflik. Masyarakat sipil menjadi korban. Banyak keluarga kehilangan rumah. Banyak pemuda masuk hutan. Pemerintah pusat melancarkan berbagai operasi militer untuk menumpas PRRI, termasuk Operasi 17 Agustus. Nama operasi itu memakai tanggal kemerdekaan Indonesia sendiri. Di sisi lain, para tokoh PRRI bertahan di pedalaman. Mereka percaya perjuangan mereka belum selesai. Tetapi kekuatan militer pusat jauh lebih besar. Satu persatu wilayah berhasil direbut kembali. Padang jatuh, Bukit Tinggi dikuasai, dan perlahan gerakan PRRI melemah. Perang memang berakhir, namun luka sejarah tidak langsung hilang. Selama bertahun-tahun, pembicaraan tentang PRRI menjadi hal sensitif. Sebagian orang menyebutnya pemberontakan. Sebagian lain melihatnya sebagai bentuk protes daerah terhadap ketidakadilan. Banyak keluarga di Sumatera Barat hidup dalam bayang-bayang konflik itu. Ada yang kehilangan ayah, ada yang kehilangan rumah. Ada pula yang kehilangan kesempatan hidup karena dicap terlibat PRRI. Namun sejarah tidak pernah sesederhana hitam dan putih. PRRI menunjukkan bahwa setelah Indonesia merdeka, masih ada persoalan besar tentang hubungan pusat dan daerah. Tentang siapa yang didengar. Tentang siapa yang mendapat keadilan. Lalu muncul pertanyaan, apakah Sumatera Barat pernah merdeka sendiri? Secara resmi, tidak. Indonesia tetap mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Nasional. PRRI juga tidak diakui sebagai negara terpisah oleh pemerintah Indonesia. Namun peristiwa tahun 1958 menjadi simbol bahwa daerah pernah melawan pusat demi tuntutan politik dan ekonomi. Itulah sebabnya sebagian orang menyebut sejarah Sumatera Barat tidak selesai hanya di 17 Agustus. Karena setelah kemerdekaan nasional, masih ada perjuangan lain yang dirasakan masyarakat daerah. Kini, puluhan tahun telah berlalu. Sumatera Barat kembali menjadi bagian kuat dari Indonesia. Anak-anak muda Minang merantau ke seluruh negeri. Budaya Minangkabau tetap hidup. Masjid, surau, rumah gadang, dan adat masih berdiri. Namun jejak sejarah PRRI tetap ada. Ia menjadi pengingat bahwa persatuan tidak cukup hanya dengan slogan. Persatuan membutuhkan keadilan, membutuhkan dialog, membutuhkan rasa saling mendengar antara pusat dan daerah. Dan mungkin, itulah pelajaran terbesar dari Sumatera Barat, bahwa cinta kepada Indonesia kadang muncul dalam bentuk kritik, kadang hadir dalam bentuk perlawanan, dan kadang lahir dari rasa kecewa yang terlalu lama dipendam. Di tanah Minangkabau, sejarah tidak hanya ditulis oleh kemenangan, tetapi juga oleh luka.
oleh keberanian, dan oleh suara-suara yang menolak dilupakan. 17 Agustus tetap menjadi hari kemerdekaan Indonesia. Namun bagi Sumatera Barat, sejarah perjuangan memiliki bab yang lebih panjang. Bab tentang PRRI, bab tentang hubungan pusat dan daerah, dan bab tentang manusia-manusia yang percaya bahwa keadilan harus diperjuangkan, meski harus melawan arus sejarah. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang siapa yang berani bersuara.